Shen Wei merupakan seorang penganut agama Buddha yang sangat tulus memuja Bodhisattva Avalokitesvara. Ia tahu bahwa Avalokitesvara sangat berjodoh dengan dunia saha. Siang malam dan 6 waktu melindungi semua insan di dunia dengan tatapan mahakaruna, menolong insan dari penderitaan. Kemanjuran Bodhisattva Avalokitesvara tiada batas. Banyaknya bagaikan pasir sungai Gangga yang tiada terkira. Kontak batin besar akan mengalami respons besar, kontak batin kecil akan mengalami respons kecil, tidak mungkin tidak mengalami kontak batin. Di artikel ini saya akan menuliskan sebuah kisah kontak batin perihal Bodhisattva Avalokitesvara. Shen Wei pernah datang ke tempat saya dan bercerita. Guru Lu, walaupun saya percaya kepada Avalokitesvara, tetapi apa daya istri saya sendiri tidak percaya. Biarlah saya pergi ke rumah Anda. Ia pasti percaya. Benarkah? Tentu saja benar. Saya berani mengatakan yakin ini karena semalam sebelum Shen Wei datang mencari saya, Bodhisattva Avalokitesvara yang dipuja Shen Wei sudah datang duluan mencari saya, meminta saya bertandang ke rumah Shen Wei, sekaligus menganjurkan istri Shen Wei untuk bersarana pada agama Buddha. Guru Lu, Anda pernah bertemu dengan Bodhisattva Avalokitesvara di rumah saya. Pakaian apa yang dikenakannya? Rupanya Anda pun ingin menguji saya. Baiklah, pratima Bodhisattva Avalokitesvara Anda adalah barang antik peninggalan dinasti Ming yang bernilai tinggi. Anda tidak perlu menanyakan saya apa pakaian yang dikenakannya. Barang antik ini keluar dari tanah, walaupun sudah disikat, namun pada pakaiannya masih tertinggal bercak tanah berwarna kekuning-kuningan, tidak bisa hilang walau sudah dibersihkan. Begitu Shen Wei mendengarnya, ia sangat terperanjat. Guru Lu, Anda benar-benar manusia dewa. Saya tiba di altar mandala upasaka Shen Wei. Altar di rumah Shen Wei berada di sebuah ruangan kecil yang disekat dari ruang baca. Tampak sederhana tetapi elegan, hanya mempersemayamkan sebuah pratima Bodhisattva Avalokitesvara saja. Pratima Bodhisattva dalam wujud berdiri berwarna putih, pakaian warna biru dengan corak daun bambu. Ternyata memang benar ada bercak tanah kekuning-kuningan, tidak hilang walau sudah dicuci dan disikat. Istri Shen Wei bersikap acuh tak acuh, tidak begitu memedulikan kunjungan saya. Menurut Shen Wei, istrinya sama sekali tidak percaya. Walaupun Shen Wei beribadah dengan tulus dan hormat, serta juga meminta istrinya bersembahyang kepada Avalokitesvara, tetapi istrinya sama sekali tidak mengindahkannya. Istri Shen Wei selalu melontarkan sebuah perkataan, "Buat apa bersembahyang pada patung dari tanah?" Sungguh membuat Shen Wei gregetan. Kami duduk di ruang tamu. Shen Wei pertama-tama memperkenalkan saya adalah seorang paranormal kesohor di mancanegara yang dapat berkomunikasi dengan dunia tidak kasat mata. Dan sedari awal Bodhisattva Avalokitesvara di rumah mereka sudah pergi mencari Guru Lu, menghendakinya untuk mengobrol denganmu. Jika bukan diundang oleh Bodhisattva Avalokitesvara, saya tidak bakal datang, dan sebagainya. Mendengar demikian, Nyonya Shen Wei hanya tersenyum datar. Tampaknya setengah percaya. Mungkin ia berpikir, Guru Lu ini pasti seorang dukun dari sebuah kelenteng. Bodhisattva Avalokitesvara di rumah Anda memiliki sebuah kemanjuran. Ia sungguh-sungguh berniat menyelamatkan insan dan menolong insan yang menderita. Bodhisattva bahkan sering memperlihatkan rupa sucinya. Tahukah Anda bahwa Bodhisattva Avalokitesvara di rumah Anda telah menyeberangkan seorang sahabat karib Anda semasa SD dulu di sisi beliau? Sahabat karib saya? Apa marganya? Marga Cheng. Cheng Xiaohui? Bodhisattva Avalokitesvara telah menyelamatkan Cheng Xiaohui dari alam air, selama ini selalu menjaga Cheng Xiaohui. Dengan kata lain, Cheng Xiaohui sama artinya menjadi dayaka yang menyertai Bodhisattva Avalokitesvara. Sedari kecil, Cheng Xiaohui adalah sahabat karib saya. Sejak kelas 1 hingga kelas 6 SD, kami selalu bersama-sama. Namun, suatu kali, saat semuanya menaiki perahu dalam suatu wisata saat kelas 6 SD, nahas sekali perahu yang ditumpanginya terbalik dan karam. Sejak itu saya kehilangan sahabat karib. Hal ini pernah membuat saya sedih sampai tidak ingin melanjutkan hidup. Kejadian pada masa kanak-kanak ini sudah lama berlalu. Saya juga tidak pernah mengungkitnya. Shen Wei sendiri tidak tahu menahu, tetapi Bodhisattva Avalokitesvara justru dapat memberitahu Anda. Sungguh ajaib. Mohon Guru Lu berkenan bertanya, pada Cheng Xiaohui, apakah ada cita-cita yang belum terwujud? Zeng Jiahui ingin tamasya ke Jepang bersama Anda. Begitu Nyonya Shen Wei mendengar demikian, matanya langsung memerah, lantas menangis sejadi-jadinya. Rupanya Zeng Jiahui saat kecil berkulit putih, bermata indah, berkelopak mata tunggal. Bila tertawa akan menampakkan sebuah gigi gingsul. Banyak sekali gadis Jepang yang juga memiliki kelopak mata tunggal dan sebuah gigi gingsul. Parasnya sungguh imut, julukan Zeng Jiahui adalah boneka Jepang. Ketika acara festival di sekolah, sembari mengenakan kimono dan memegang payung, Zeng Jiahui akan menarikan tarian Jepang dan menyanyikan lagu Jepang. Benar-benar sesuai julukannya yakni boneka Jepang. Semua orang tidak tahu bahwa Zeng Jiahui dan Nyonya Shen Wei telah berjanji. Setelah dewasa, nanti akan tamasya bersama ke Jepang. Nyonya Shen Wei setuju, ini adalah rahasia mereka berdua. Mereka saling berjanji akan bertamasya ke Jepang, tidak hanya disebutkan sekali, melainkan disebutkan berkali-kali. Hari ini, Guru Lu menyebutkan keinginan Zeng Jiahui adalah tamasya bersama ke Jepang.
Hal ini tidak hanya mengguncang, tetapi sungguh membuat Nyonya Shenwei terharu sampai menangis bersimbah air mata. Saya tidak pernah pergi ke Jepang, tetapi sekarang saya memutuskan untuk berwisata ke Jepang. Bagus sekali. Bagaimana cara saya? Bertamasya ke Jepang, bersama Zheng Jiahui. Gampang sekali. Sebelum berangkat, nyalakan dupa, dan laporlah kepada Bodhisattva Avalokitesvara. Saya akan membuat sebuah tubuh pengganti Zheng Jiahui berupa sebuah boneka kecil berbahan kain dan mengundang Zheng Jiahui menempel di boneka kain. Anda masukkan saja ke dalam tas dan bawa serta tamasya bersama ke Jepang. Mengapa Bodhisattva Avalokitesvara bisa begitu jitu? Kata Avalokitesvara memberi makna mengamati suara dunia, artinya mencari suara yang meminta pertolongan. Kata Bodhisattva memberi makna menyelamatkan para insan. Oleh karena itu, nama Bodhisattva Avalokitesvara sama artinya menyelamatkan para insan dengan mencari suara yang meminta pertolongan. Selain itu, Bodhisattva Avalokitesvara adalah titisan Buddha Purba, sedari berkalpa-kalpa yang tak terhingga sudah mencapai kebudaan, bergelar Tathagata Satyadharma Jyoti. Namun, karena hati Maitri yang tidak terbatas dan ikrar karuna yang tidak terhingga, kembali lagi ke 10 penjuru dunia, menampakkan diri dalam wujud Bodhisattva, manusia, dewa, orang awam ataupun suciwan serta berbagai wujud lainnya dengan semangat abhaya atau tiada gentar melakukan upaya penyelamatan insan. Diterangkan dalam Samanta Mukhavarga dari Sutra Saddharma Pundarika, beliau menampakkan diri dalam wujud yang sesuai dengan wujud makhluk yang akan diseberangkan. Sewaktu kita berhadapan dengan mara bahaya peperangan, banjir, atau kebakaran, penyakit ganas, dan binatang buas, musuh, setan, jahat atau ular berbisa, dan berbagai macam bahaya, jika dapat dengan tulus menyebut nama Bodhisattva Avalokitesvara, maka segera mendapatkan pemberkatan dari Bodhisattva, mara bahaya berubah menjadi aman sentosa. Selain itu, Bodhisattva Avalokitesvara adalah dayaka di sisi kiri Buddha Amitabha di alam suci Sukhawati, dan juga adalah asisten telaten Buddha Sakyamuni di dunia Saha, hadir di 10 penjuru dunia yang banyaknya bagaikan butiran debu. Bodhisattva bisa menyelamatkan dan menyeberangkan semua arwah terlahir di alam barat. Dulu sewaktu Shenwei mengatakan semua ini, Nyonya Shenwei sama sekali tidak mau mendengarnya. Sekarang Nyonya Shenwei sudah bisa menerima perkataannya. Nyonya Shenwei berdiri lalu menyalakan dupa di hadapan pratima Bodhisattva Avalokitesvara, bahkan bersujud 3 kali dan membenturkan kepala 9 kali sebagai permintaan maaf atas ketidaksopanannya dulu. Nyonya Shenwei berjanji untuk setiap hari menyebut nama Bodhisattva Avalokitesvara. Jiahui berparas jelita. Usianya masih belia dan sangat polos. Ia juga belum pernah berbuat jahat. Bahkan, pikiran jahat pun tidak ada. Orangnya polos sekali dan berhati baik. Mengapa saat perahu terbalik langsung meninggal dunia? Mengapa bisa mati muda? Saya sungguh tidak mengerti. Ini memang pertanyaan yang sama di dalam benak semua manusia. Itulah sebabnya mengapa agama Buddha mengajarkan tentang karma 3 kehidupan atau banyak kehidupan. Ketahuilah, kehidupan lampau banyak membunuh. Kehidupan sekarang bencana bertubi-tubi. Menanggung nasib dibunuh. Kecelakaan merenggut nyawa. Pernah menghancurkan sarang makhluk lain, berhutang rumah kebakaran, dengarkan dengan saksama sabda Sang Buddha. Pembalasan masing-masing sepadan adanya. Kelihatannya, meski itu dibunuh atau meninggal karena kecelakaan, semuanya termasuk sebab di kehidupan lampau. Sedari awal sudah ditentukan. Bukankah agama Buddha mengatakan bahwa makan dan minum sudah dijatahkan? Bahkan, luka di 1 jari, hilangnya 1 jarum, bahkan ketakutan mendadak, cedera atau meninggal karena kecelakaan, sama sekali bukan tidak beralasan. Maksud saya, bukan hanya Zheng Jiahui bisa meninggal karena kecelakaan. Banyak bayi yang baru lahir pun segera meninggal dunia. Juga ada yang begitu lahir, sudah lumpuh selamanya, jika sama sekali tidak ada karma. Bukankah sungguh tidak adil? Di dunia ini, masih adakah yang namanya keadilan? Nyonya Shenwei berwisata ke Jepang. Ada beberapa kejadian yang membuatnya asyik bercerita, sebagai berikut. Ia berangkat bersama rombongan turis. Semula pembagian kamar itu sekamar 2 orang. Belakangan ibu tua yang tinggal sekamar hanya tidur semalam. Lalu ia berinisiatif meminta pada pemandu wisata, ia bersedia membayar lebih agar dapat tinggal sendirian 1 kamar. Jadi, Nyonya Shenwei sendirian menggunakan 1 kamar. Pada suatu dini hari mungkin dikarenakan siang hari sudah lelah berjalan, sehingga ia tidur sangat pulas, tidak sanggup bangun dari tidur. Di samping telinganya mendadak terdengar suara yang halus berkata, "Bangun, kalau tidak nanti terlambat." Ia membalikkan badan dan bangun. Begitu melihat jam, tak disangka hanya tersisa 10 menit sudah harus berkumpul. Ia bergegas membasuh muka dan menggosok gigi, mengangkat koper lalu pergi pas sekali terkejar waktunya. Jika bukan karena suara berkata, "Bangun, kalau tidak nanti terlambat," bisa dipastikan semua orang sudah duduk di dalam bus wisata, sedangkan dia sendiri masih tidur lelap di dalam kamarnya sendiri, tidak bisa bangun. Seruan halus itu terdengar sangat akrab.
Tak salah lagi, itu benar-benar suara Zheng Jiahui. Ada lagi, tempat duduk di dalam bus pariwisata sangat luang. Suatu kali, ia duduk di tempat yang agak sepi, bersiap-siap untuk tidur sebentar. Ini adalah kebiasaan rombongan turis. Nyonya Shenwei merasa mengantuk. Tak disangka sepasang matanya samar-samar melihat di sampingnya duduk seorang gadis kecil. Diperhatikan lagi dengan saksama, benar-benar Zheng Jiahui masih dalam rupa murid SD yang berpakaian seragam. Namun, perlahan-lahan berubah menjadi dewasa sampai seperti usia Nyonya Shenwei sendiri. Wanita itu tersenyum padanya. Kamu Jiahui? Benar, senang sekali. Keinginan tamasya bersama ke Jepang sudah terwujud. Benar. Mereka berdua seakan-akan kembali ke masa kanak-kanak, berangkat ke sekolah bersama, mengerjakan pekerjaan rumah bersama, bermain bersama, tertawa riang, alangkah bahagianya. Sampai di lokasi tamasya berikut, Nyonya Shenwei barulah terbangun. Ia mengenang keadaan tadi sehingga ia sadar bahwa sahabatnya Zheng Jiahui benar-benar ikut dengannya tamasya bersama ke Jepang. Zheng Jiahui khawatir ia tidak mengenali wajahnya yang sudah dewasa, sehingga mulai dengan wujud kanak-kanak, lalu berangsur-angsur berubah menjadi wujud usianya sekarang, dan dalam mimpi tersebut, Zheng Jiahui juga membawanya kembali ke kenangan masa kanak-kanak. Nyonya Shenwei tidak merasa takut. Yang ada hanyalah perasaan hangat dalam hati. Pada suatu kali lagi, rombongan turis tiba di Hakone. Di sebuah pegunungan yang luas untuk menikmati bunga, mendadak turun hujan deras. Semua orang terguyur hujan. Hanya Nyonya Shenwei yang membawa sebuah payung. Ternyata kejadiannya begini. Jiahui khusus berpesan untuk bawa payung karena antara pukul 11 sampai pukul 13 siang akan turun hujan deras sebanyak 2 kali. Seluruh rombongan turis hanya seorang yang membawa payung. Dialah Nyonya Shenwei. Setelah wisata ke Jepang berakhir, Shenwei dan istrinya datang ke rumah saya untuk bersarana dan memohon abiseka. Konon itu pun pesan khusus dari Jiahui. Bersaranalah pada Guru Lu dan belajarlah Buddha Dharma. Siapakah gerangan Guru Lu? Hati bernaung pada Dharma, Dharma bernaung pada hati. Hati adalah Dharma, Dharma adalah hati. Beliau adalah orang yang telah mencapai pemanunggalan antara Dharma dan hati. Masih banyak biksu Buddhis. Bolehkah bersarana pada mereka? Hati yang Arya Shengyen Lu sudah mengatasi ruang dan waktu, mengambil alih segala fenomena. Yang Arya Shengyen Lu tidak lain adalah Buddha Amitabha di kehidupan sekarang ini. Jangan ragu lagi. Setelah bersarana harus bagaimana? Menghormati guru, menghargai Dharma, dan tekun melatih diri. Selamanya berkeyakinan teguh. Setelah Shenwei dan Nyonya Shenwei bersadana sekian lama, mereka pun sudah mampu memandu hati mereka memasuki kondisi dhyana yang tak tergoyahkan.